Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitriati Manawaro dengan NIM 228522030 dari jurusan Bimbingan dan Konseling kelas 2B. Di sini saya akan mereview materi Ginsberg Career Stage Development untuk memenuhi UAS BK Karir yang diampu oleh Ibu Rauda Zaima dari Bintes PDMPD. Nah, sebelum ke materinya, di sini saya akan membacakan sedikit tentang Ellie Ginsberg. Jadi Ellie Ginsberg ini lahir pada tanggal 30 April 1911. Dia lahir di New York. Dia adalah putra dari Louis Ginsberg yang terkenal, yaitu Profesor Talmud di Seminari Teologi Yahudi Amerika di New York. Nah, selanjutnya konsep dasar teori Ginsberg. Jadi pokok yang dijadikan dasar bagi Ginsberg dalam membangun teorinya didasari atas pendekatan psikologis atas tugas-tugas perkembangan yang dilalui manusia. Konsep perkembangan dan pemilihan pekerjaan atau karir oleh Ginsberg dikelompokkan dalam 3 unsur, yaitu ada proses, irreversibilitas, kompromi, dan optimalisasi. Nah, dari unsur proses yang berpendapat bahwa pilihan terhadap pekerjaan itu merupakan suatu proses, sedangkan unsur irreversibilitas merujuk pada pernyataan bahwa pilihan pekerjaan itu tidak dapat diubah, dibatalkan, atau dibalikan. Sedang kompromi menyatakan bahwa pilihan pekerjaan merupakan kompromi dari faktor-faktor yang ada antara kepentingan subjek dengan kepentingan nilai minat dan kemampuan. Nah, setelah direvisi pada tahun 1970, proses yang semula berakhir pada awal masa dewasa atau akhir masa remaja, kemudian dirumuskan bahwa tidak demikian halnya tetapi berlangsung terus-menerus. Mengenai irreversibilitas, adanya pembatasan pilihan tidak mesti berarti bahwa pilihan itu bersifat menentukan. Apa yang terjadi sebelum umur 20 tahun mempengaruhi karirnya. Nah, konsep kompromi juga mengalami revisi sebagai hasil temuan-temuan riset. Jadi konsep dasar tentang kompromi tetap, yaitu bahwa dalam pemilihan pekerjaan ada unsur kompromi. Hanya saja, hal itu bukan peristiwa sekali saja. Konsep optimalisasi yang merupakan penyempurnaan teorinya berarti bahwa setiap orang berusaha mencari kecocokan yang paling baik antara minatnya yang terus mengalami perubahan tujuan-tujuannya dan keadaan yang juga terus berubah. Kompromi bersifat dinamis dan berlangsung seumur hidup. Selanjutnya, proses pemilihan karir. Nah, menurut Ginsberg, Axelrod, dan Hernes 1951, perkembangan dalam pemilihan pekerjaan mencakup 3 tahapan utama, yaitu fantasi, tentatif, realistik. Nah, untuk masa fantasi ini berlangsung pada individu dengan tahap usia sampai kira-kira 10 tahun atau 12 tahun, yaitu masa sekolah dasar. Nah, pada masa ini, proses pemilihan pekerjaan atau karir masih bersifat sembarangan atau asal pilih tanpa didasarkan pada pertimbangan yang matang atau rasional dan objektif mengenai kenyataan yang ada dan hanya berdasarkan pada kesan dan khayalan. Jadi kan anak-anak kalau misalkan ditanya, nanti kamu udah besar mau jadi apa? Nah, pasti mereka jawab mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi polisi. Nah, itu didasarkan pada khayalan mereka saja, pada fantasi-fantasinya. Mereka belum tahu tuh sebenarnya mereka belum tahu yang sebenarnya dari profesi yang mereka sebutkan tuh bagaimana gitu. Nah, yang kedua ada masa tentatif. Nah, pada masa tentatif, pilihan karir anak mengalami pertimbangan. Mula-mula pertimbangan karir itu kan hanya berdasarkan kesenangan, ketertarikan, dan minat tanpa pertimbangan apapun, sedangkan faktor-faktor lainnya tidak dipertimbangkan. Nah, menyadari bahwa minatnya berubah-ubah, maka anak mulai memikirkan dan bertanya kepada dirinya sendiri apakah dia memiliki kemampuan atau kapasitas melakukan pekerjaan yang dia inginkan. Dan apakah pekerjaan itu cocok dengan minatnya. Tapi berikutnya, waktu anak bertambah besar, anak menyadari bahwa di dalam satu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu mengandung sebuah kandungan nilai, yaitu nilai pribadi dan nilai kemasyarakatan. Nah, kegiatan yang satu lebih mempunyai nilai daripada kegiatan yang lainnya. Jadi masa tentatif ini berlangsung pada anak usia 11 tahun sampai 18 tahun atau pada masa anak bersekolah di SMP dan SMA. Nah, pada masa ini tuh diklasifikasikan menjadi 4 tahap. Nah, yang pertama ada tahap minat. Jadi tahap minat itu terjadi antara 11 sampai 12 tahun. Jadi individu itu mulai membuat keputusan yang lebih definitif tentang suka atau tidak suka. Individu cenderung melakukan pekerjaan atau kegiatan hanya yang sesuai minat dan kesukaan mereka saja.
Nah, lalu yang kedua ada tahap kapasitas. Jadi pada tahap kapasitas ini berlangsung antara usia 13 sampai 14 tahun. Nah, individu menjadi sadar akan kemampuan sendiri yang terkait dengan aspirasi vokasional. Jadi individu di tahap kapasitas ini mulai melakukan pekerjaan atau kegiatan didasarkan pada kemampuannya masing-masing. Nah, yang ketiga itu tahap nilai. Jadi tahap nilai ini yaitu masa terbentuknya persepsi yang lebih jelas tentang gaya-gaya okupasional. Nah, tahap ini tuh dimulai pada berlangsung pada usia 15 sampai 16 tahun. Nah, pada tahap ini tuh minat dan kapasitas itu akan diinterpretasikan secara sederhana oleh individu yang mulai menyadari bahwa terdapat suatu kandungan nilai-nilai tertentu dari suatu jenis pekerjaan. Selanjutnya ada tahap transisi. Jadi tahap transisi ini berlangsung pada usia 17 sampai 18 tahun. Nah, pada usia ini individu menyadari keputusannya tentang pilihan karir serta tanggung jawab yang menyertai karir tersebut. Selanjutnya ada masa realistik. Tadi kan udah fantasi, udah tentatif. Nah, selanjutnya ada masa realistik. Nah, pada tahap realistik ini, anak melakukan eksplorasi dengan memberikan penilaian atas pengalaman-pengalaman kerjanya dalam kaitan dengan tuntutan yang sebenarnya, sebagai syarat untuk bisa memasuki lapangan pekerjaan atau kalau tidak bekerja untuk melanjutkan ke sebuah perguruan tinggi. Nah, masa ini tuh mencakup anak usia 18 sampai 24 tahun atau pada masa perkuliahan atau mulai bekerja. Nah, masa realistik ini dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu tahap eksplorasi. Nah, tahap eksplorasi ini tahap di mana individu akan melakukan eksplorasi atau menerapkan pilihan-pilihan yang dipikirkan pada masa terakhir, tentatif akhir dan belum berani mengambil keputusan dengan memberikan penilaian atas pengalaman atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam keterkaitannya dengan tuntutan kerja yang sebenarnya. Nah, yang kedua ada kristalisasi. Jadi tahap kristalisasi itu, jadi pada tahap ini individu mengambil keputusan pokok dengan mengawinkan faktor-faktor internal dan eksternal dirinya untuk sampai pada spesifikasi pekerjaan tertentu. Lalu yang ketiga itu tahap spesifikasi, yaitu tahap pilihan pekerjaan yang spesifik atau khusus. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan teori Ginsberg. Kelebihan dari teori ini adalah ketika individu berkembang melalui setiap tahap, ia secara bertahap memasuki posisi dan sifatnya terus bersifat sementara sampai orang dewasa dapat membuat keputusan untuk mengejar suatu pekerjaan. Nah, sedangkan untuk kelemahannya sendiri adalah adanya proses pengembangan karir yang semula ditujukan untuk berakhir pada masa dewasa awal atau remaja akhir, padahal perkembangan pilihan karir itu terus berlanjut sepanjang hidup. Oleh karena itu, kelompok Ginsberg harus melakukan perubahan terhadap bagaimana teori itu dirumuskan. Lalu selanjutnya ada pengaplikasian teori Ginsberg dalam lingkungan materi. Nah, yang pertama, siswa membantu siswa untuk menunjukkan arah minat dan kemampuan atau potensi dari tahap hayalan menuju realisasinya di masa depan. Yang kedua, memberikan informasi tentang berbagai pekerjaan, jabatan dan karir, menyediakan papan media orientasi, dan menyediakan sumber informasi pekerjaan. Yang ketiga, pengenalan minat dan kemampuan siswa dari masa fantasi melalui tahap persiapan menuju realisme. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi Ginsberg Career Stage Development. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.